Perkenalkan, nama saya Cynthia Rohania Topa. Nama saya Syifa Salsabila. Nama saya Vinda Ristianina. Nama saya Sweetly Ilianti Sayelang. Saya Roelio Yogobo. Nama saya Christine Mongbulan. Saya Timothy Krisvale Mukalu. Nama saya Jelita Natania Damo. Nama saya Valian Renaldi Wisan Katopo. Dan kami dari kelompok 7. Baiklah, saat ini kami dari kelompok 7 akan melaksanakan praktikum mengenai jaringan hewan dan masing-masing dari kami akan men-share gambar menurut referensi yang kami dapati untuk kami gambar. Yang pertama dari Cynthia. Silakan Cynthia. Baiklah, saat ini saya akan men-share referensi jaringan epitel TV. Sudah. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam jaringan epitel kolumnar yang akan dibawakan oleh Christine. Oleh Christine, disilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan men-share screen jaringan epitel kolumnar. Ya, jadi ini adalah gambar jaringan epitel kolumnar. Boleh kelihatan? Boleh, Bang. Kelihatan? Selanjutnya kita masuk dalam jaringan saraf, dan di jaringan saraf ini kami mempunyai 2 orang yang akan men-share. Yang pertama dari saya sendiri, dan saat ini saya akan men-share jaringan saraf. Demikianlah hasil dari gambaran saya tentang jaringan saraf. Dapat dilihat di layar. Dan selanjutnya kita akan serahkan kepada Jelita. Kepada Jelita, disilakan. Baiklah, saya akan membagikan layar. Sebelumnya saya izin mematikan kamera. Ini untuk hasil dari gambar. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk dalam jaringan otot polos yang akan dibagikan oleh Syifa dan Saktika. Kepada Syifa, disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan men-share screen referensi gambar dari otot polos. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Baik, saya akan mulai untuk menggambar. Baik, sudah selesai dan ini adalah hasil gambar saya. Terima kasih. Selanjutnya diserahkan kepada Sartika.
Baiklah, terima kasih atas kesempatan. Pada saat ini saya akan men-share dulu kan. Bisa minta tolong kepada kalian untuk men-share. Oke, sudah selesai. Dan ini adalah hasil dari gambar otot kolon. Oke, makasih. Selanjutnya kita masuk dalam jaringan otot jantung. Kepada Rogelio disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan share referensi saya. Apakah sudah kelihatan? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Saat ini saya akan memulai gambar. Baik, sudah selesai. Ini adalah hasil dari gambaran saya. Apakah kelihatan? Ya, lihat sudah kelihatan. Selanjutnya kita masuk dalam jaringan otot langkah. Pada Sweetly disilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Baiklah, saya akan men-share screen referensi gambar dari otot lurik atau otot langkah. Apakah sudah kelihatan? Iya, sudah. Baiklah, saya akan memulai menggambar. Setelah saya telah selesai menggambar, dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya yaitu jaringan ikat. Kepada Vinda disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan men-share screen referensi gambar untuk jaringan ikat tulang. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Untuk gambarnya telah selesai. Ini dia hasilnya. Baik. Sekian. Dan yang terakhir dari jaringan ikat, silakan Timothy. Baiklah, saat ini saya akan menggambar jaringan ikat kartilago atau tulang rawan. Dan saya meminta untuk teman saya, Valian Katopo, untuk men-share screen referensi yang saya gunakan. Baiklah, saat ini saya akan mulai menggambar. Baiklah, saya telah selesai menggambar. Apakah kelihatan? Terima kasih. Demikianlah praktikum kami mengenai jaringan hewan. Dan bagi teman-teman bisa mengangkat kembali gambar yang telah teman-teman gambar tadi. Demikianlah praktikum kami dan terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam penuntut praktikum keempat yang berjudul jaringan hewan. Dan pertanyaan ini akan dijawab oleh Jelita dan Rogelio. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan. Saya meminta teman kami kalian untuk membagikan layar. Baiklah, pertanyaan pertama. Sebutkan organ-organ yang dilapisi epitel pipi dan epitel silindris. Jaringan epitel pipi terletak pada organ ginjal, selubung jantung,
pembuluh darah, pembuluh limfatik, dan kantung udara paru-paru atau alveolus. Sedangkan jaringan epithel cylindris terdapat di saluran pencernaan, bronkus paru-paru, rahim, serta beberapa kelenjar lainnya. Terima kasih. Baik, untuk jawaban yang kedua, saya meminta teman saya untuk men-share screen. Untuk pertanyaan kedua, buatlah tabel perbandingan antara otot serat lintang, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama, bentuk sel. Untuk otot lintang berbentuk silindris dan tidak bercabang di bagian ujungnya. Untuk otot polos, gelondong melancip kedua ujungnya. Untuk otot jantung berbentuk silindris dan bercabang di kedua ujungnya. Yang kedua, nukleus. Pada otot lintang nukleus banyak di bagian tepi sel. Untuk otot polos, satu di bagian tengah sel, dan otot jantung satu di bagian tengah sel. Yang ketiga, miofibril. Untuk otot lintang terlihat tidak jelas, otot polos tidak terlihat, dan otot jantung terlihat jelas. Yang ketiga, kendali. Untuk otot lintang dikendalikan oleh syaraf pusat, untuk otot polos dikendalikan oleh syaraf otonom, dan otot jantung syaraf otonom. Yang kelima, jenis kerja. Yang pertama, otot lintang volunteer, otot polos involunteer, otot jantung involunteer. Untuk yang keenam, kecepatan. Untuk otot lintang cepat, otot polos lambat, otot jantung sedang. Yang ketujuh, lamanya bekerja. Untuk otot lintang terasa lelah saat bekerja lama. Untuk otot polos tidak terasa lelah saat bekerja lama. Untuk otot jantung tidak terasa lelah saat bekerja lama. Yang terakhir yaitu letak. Pada otot lintang terletak pada tendon atau melekat pada rangka. Untuk otot polos terletak pada dinding organ dalam. Untuk otot jantung terletak di jantung. Terima kasih. Ya, terima kasih Jelita dan Rogelio. Sekarang kita akan masuk ke dalam kesimpulan yang mana akan dibawakan oleh Timothy. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saat ini saya akan memberikan atau memberitahukan kesimpulan dari praktikum 4 kita ini, yaitu jaringan hewan. Karena kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan. Kesimpulannya adalah, jaringan merupakan kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu organ. Jenis jaringan yang umumnya dimiliki oleh vertebrata dan manusia ada 4 macam jaringan, yaitu sebagai berikut: jaringan epitel, jaringan penyokong, jaringan otot, dan jaringan saraf. Yang pertama adalah jaringan epitel, merupakan jaringan yang melapisi permukaan tubuh yang berfungsi untuk membatasi tubuh dengan lingkungan baik dari dalam maupun dari luar. Yang kedua adalah jaringan ikat, yaitu untuk menyambung, mengikat, dan menyokong jaringan yang lain yang terdiri dari jaringan ikat padat, jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar, jaringan lemak, jaringan rawan, tulang, dan darah. Yang ketiga adalah jaringan otot, yang berfungsi untuk menggerakkan organ-organ tubuh. Kemampuan tersebut disebabkan karena jaringan otot mampu berkontraksi dan terdiri dari otot polos, otot lurik, otot jantung, yang masing-masing memiliki ciri-ciri dan karakteristiknya masing-masing. Yang terakhir adalah jaringan saraf. Jaringan saraf berfungsi untuk menghantarkan impuls dari rangsangan luar. Baiklah, itulah kesimpulan yang kami dapat dari praktikum 4 tentang jaringan hewan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Demikianlah hasil dari praktikum keempat kami kelompok 7.